Maka dalam semua episode kehidupan Rasul tidak ada yang tidak ada pelajarannya. Subhanahu wa ta'ala mau mengasih beban kepada Rasul itu Quran, maka Allah siapkan sedemikian rupa dalam semua episode kehidupan Rasul adalah beban yang kokoh untuk apa? Menanggung beban beratnya Quran. Ya. Dan beban beratnya wahyu Quran itu memang betul-betul adanya. Ya. Kita ingat bagaimana Rasulullah itu menyampaikan ketika wahyu turun itu, ya, onta itu bisa kalau dinaiki langsung apa? Menderung. Ya. Menderung itu saking beratnya berarti ontanya langsung terpoprok ya. Nah, terpoprok ya. Itu. Kemudian salah satu sahabat itu pernah beliau di dekat Rasul ketika Rasul menerima wahyu, Rasul sedang apa namanya? Kondisi Rasul itu bebannya berat sekali gitu. Seolah-olah menerima beban yang berat. Ya memang gambaran Quran tentang wahyu itu begitu. Ya. Maka dalam semua episode kehidupan Rasul tidak ada yang tidak ada pelajarannya. Yang pertama, mari kita pelajari bagaimana Rasulullah itu dilahirkan ya. Walaupun ada perbedaan pendapat terkait tanggalnya ya, itu beda pendapat biasa ya. Yang terkenal adalah Rasul dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, pertanyaan selanjutnya, Rasul itu sejak lahir sudah ditinggal mati oleh bapaknya. Siapa bapaknya? Abdullah. Ya. Ketika Rasulullah itu ditinggal oleh bapaknya, kemudian setelah berkunjung ke Madinah menengok makam bapaknya, kemudian ditinggal oleh ibunya. Ya. Jadi Rasul itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatim. Pertanyaannya, apa bisa anak yatim itu menerima beban yang berat? Sementara kita melihat hari ini anak yatim di sekitar kita biasanya gimana? Biasanya terlantar, kasihan sih. Kasihan ya. Cuma kasihan atau kadang orangnya antik-antik. Ya. 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 Jadi Rasul itu dijadikan yatim itu bukan tanpa sebab. Bagus sekali. Bukan tanpa sebab. Bukan tanpa maksud. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Rasul itu seorang yatim piatu. Ya. Bahkan Allah sampaikan di dalam Quran surat Ad-Duha ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi? Jadi Rasul itu seolah-olah diingatkan ya, diingatkan membiarkan yatim terus ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya yatimnya Rasul itu tidak kekurangan kasih sayang. Sementara kita yang masih komplit kadang anak kita kekurangan kasih. Ini bedanya. Buktinya apa? Coba perhatikan. Ditinggal ayahnya dalam kondisi 6 bulan di kandungan. Ditinggal ibunya sepeninggal apa? Sekitar usia 6 tahun ya kan. Kemudian setelah ibunya meninggal ditinggal oleh kakeknya. Setelah kakeknya kemudian fase Rasulullah menikah, anak-anaknya Rasul meninggal semua. Kecuali siapa? Fatimah. Kecuali Fatimah. Episode Rasul melihat yang namanya Ibrahim meninggal, yang namanya Ruqayyah meninggal, terus siapa lagi? Anak-anak Rasul. Biasanya bu guru kan hafalnya kalau ada lagunya. Setelannya kan begitu. Ya. Meninggal. Abdullah meninggal dan sebagainya. Ya. Meninggal semua. Kemudian setelah kakeknya meninggal, dilanjutkan siapa yang meninggal? Pamannya. Setelah pamannya meninggal, yang meninggal siapa? Istrinya. Jadi Rasulullah itu berturut-turut kondisi kehilangan. Kehilangan dari yang pertama ayah, ibu, kakek, paman. Itu luar biasa.
Ini ada konsep pelajaran yang menarik ya. Yang pertama adalah kita itu boleh kehilangan. Anak-anak kita itu boleh kehilangan bapaknya, ibunya boleh. Tapi jangan sampai kehilangan kasih sayang. Karena kita perhatikan di episodenya Rasul itu kan, begitu kehilangan ayahnya masih ada ibunya. Ibunya meninggal masih ada kakeknya yang mengasuh. Kakeknya meninggal masih ada pamannya. Nah, coba perhatikan kita di negeri ini ya, negeri kita ya. Bapaknya meninggal, siono ibunya meninggal, simbai ya. Simbai meninggal, ya. Harusnya begitu, memang harusnya begitu. Jadi yang namanya Simba, paman itu harusnya punya tanggung jawab. Karena garis nasabnya kan begitu, benar enggak? Kari-kari ya kan? Kemarin ini ceritanya bapaknya masih hidup tapi di Jakarta, kabarnya punya istri lagi. Di sini anak sama ibu sendiri ya, masih kecil, ibunya meninggal, nggak ada siapa-siapa, tinggal anak kecil yang sakit-sakitan. Sudah nggak ada yang ke rumah siapa-siapa. Mau dibawa ke rumah sakit, bingung sing jogoni sok. Yang lebih tragis, seperti seolah-olah di kelilingnya itu tidak ada orang muslim gitu. Bukankah sekelilingnya itu tetangganya muslim, benar gak? Kok orang-orang rasul gitu. Kok ironis sekali gitu. Ya, juga di nasab kita, perhatikan nasab kita kan begitu. Paman gak nemen-nemen sama ponakan, benar gak? Kalau nasab di sana, di nasab Quraisy itu enggak begitu. Jadi ketika Simbah ngopeni anak ya temenanan ya. Anak apa putu berarti? Putu. Ya putu ya. Terus kemudian paman ngopeni ponakan ya temenanan. Masalahnya di kita kan enggak nemen-nemen. Paman itu jarang lah yang nemen-nemen sama ponakan, bener enggak? Ya sekedarnya saja kan. Apa nemen-nemen? Enggak, sampai harus kemelu aku baik dan sebagainya. Saya kira kok termasuk makhluk langka.